Maukah kita untung? Ayo, tingkatkan iman dan Islam kita. Perbanyak amal soleh dan saling mengajak pada jalan kebaikan. Saling mengingatkan pada jalan ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keridhaannya. Maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awthani wal asnam. Wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fi jami'il asma'i wasyifat. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal kubra bila zadin faka'annama rakabal bahra bila safinatin. Saudaraku, sahabat, muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan kita di Misuri Channel yang insya Allah tidak akan bosan untuk mengajak berdakwah pada jalan kebaikan dan bersama-sama berjuang untuk menjauhkan diri dari kemunkaran. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah masih kita rasakan bersama-sama. Salawat beriring salam semoga tercurah keharibaan baginda paduka alam Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafadzkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang gemar membaca sholawat dimanapun berada, suatu hari nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai sabda Rasulullah, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya yang paling dekat manusia nanti denganku di akhirat adalah yang memperbanyak baca sholawat. Sahabat, kita yang hidup ini sudah pasti akan mati. Tinggal menunggu kapan waktu kematian itu datang. Perlu kita ketahui, dari kematian itu yang dirahasiakan ada sebanyak 3 perkara. Kita tidak tahu. Yang pertama adalah waktu, jam berapa kita akan dicabutnya. Yang kedua, tempat di mana kita akan dicabut, di daerah mana kita tidak tahu. Yang ketiga, cara dicabut kita nyawa kita ini, caranya wallahu a'lam. Apakah kita dicabut dalam keadaan saadah, bahagia, cara yang baik, atau sakowah, keadaan celaka? Itu kita tidak tahu. Maka dari itu, mari kita persiapkan diri kita untuk
untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ibadah, perbuat amal soleh, perbanyak zikir, jauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Sering kita mendengar kiamat sudah dekat, betul. Tapi kiamat yang paling dekat, kiamat yang akan segera datang, sahabatku, ingat, bukan hancurnya langit, dihancurkannya bumi. Dari masyrik sampai maghrib hancur, atau air lautan meluap. Itu mungkin ketika terjadi, bisa kita dengan cepat merubah diri, ingat Allah, beristighfar, bertaubat, karena terlihat dan kita tahu kejadiannya. Tetapi ada satu kiamat yang dekat dengan kita, tak tahu kejadiannya bagaimana, waktunya jam berapa, tempatnya di mana. Inna qiyamatal ula, sesungguhnya kiamat yang pertama yang dekat dengan kita adalah kematian. Masya Allah, tabarakallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Muslimin muslimat, sahabatku dimanapun berada, setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan dicabut nyawa. Dalam sebuah hadis, man dakhalal kubra bila zadin faka'anna marokabal bahra bila sabit. Siapa orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal, bekal kita apa? Amal soleh, maka dia akan tenggelam dalam siksa Allah. Diibaratkan seperti orang yang melewati lautan atau melewati sungai besar tanpa bahtera. Orang-orang yang mati pasti dikubur. Itu finishing kita. Dari hidup kita adalah kematian. Kalau sudah kita terbujur kaku, tinggal nunggu dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Dan ingat, apa yang kita bawa pada kuburan kita. Ketika kita mati, kita tinggalkan pangkat jabatan, kita tinggalkan harta, mobil mewah, rumah mewah, tanah banyak, aset di mana-mana. Itu semua ditinggalkan, sahabat. Lalu yang kita bawa kain kafan yang tidak berjahit, tidak bersaku, polos putih. Ya Allah, tabarakallah karim. Sahabatku, itu pasti terjadi. Apakah selama ini kita tahu? Yang kaya, bisakah kekayaannya menolong akan kematiannya? Tidak. Yang punya pangkat dan jabatan, yang punya kekuatan, apakah juga menolong daripada kematiannya? Itu juga tidak. Apapun, tidak ada yang mampu menolong dari datang kematiannya. Maka dari itu, ayo kita beramal sesuai arahan daripada Rasulullah SAW. Ingat, yaman li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Cepat beramal untuk akhiratmu seakan-akan mati hari esok. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, dijelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Demi waktu, manusia dalam kerugian. Kita ini semuanya merugi. Rugi. Kenapa rugi? Andai kata hidup terus kita mati tidak membawa yang saya tadi maksud, yaitu bekal, maka kita akan tenggelam dalam siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerugian kita itu banyak.
sakitnya sakaratil maut, setelah nyawa keluar, masuk kubur, kuburan itu gelap, kuburan itu sempit, kuburan itu tempat panas, kuburan itu tempat kalajengking, tempat ular, berbagai macam jenis siksa. Allahu Akbar, tabarakallah. Bukankah itu kerugian bagi kita? Lalu jawabannya adalah, kalau kita ingin selamat dari kerugian itu, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, amal soleh, saling wasiatkan dalam berbuat kebaikan, maka mereka selamat dari kerugian. Sahabat, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tidak merugi, dimasukkan pada golongan orang-orang yang untung. Maukah kita untung? Ayo, tingkatkan iman dan Islam kita, perbanyak amal soleh, dan saling mengajak pada jalan kebaikan, saling mengingatkan pada jalan ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keridhaannya. Maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang rugi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tanbih untuk kita semua. Siapa diri kita? Diri kita adalah tiada lain dan bukan, kalau sudah datang waktunya, tinggal dicabut, sudah habis. Tak ada harta, tak ada pangkat, tak ada jabatan, tak ada kekuatan. Apa yang mau disombongkan? Kita hanyalah segelintir orang-orang yang lemah. Ketika Allah perintahkan Israel dicabut nyawa, bisakah kita lari dari kematian? Tidak. Maka dari itu, ayo, sekali lagi, iman li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Cepat beramal untuk akhiratmu seakan-akan mati hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.